Assalamualaikum, selamat datang di channel pembelajaran Bunda Uci. Oke, kali ini Bunda akan menerangkan materi pembelajaran tentang Kerajaan Demak. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar terus mengikuti pembelajaran sejarah bersama Bunda. Oke, kita akan bahas tentang Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini itu berada pada abad ke-16 Masehi. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang berlokasi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada saat ini. Dalam perkembangan Kerajaan Demak, itu memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan di kawasan Indonesia Timur. Sekarang kita akan masuk yaitu kehidupan politik dan pemerintahan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Patah yaitu pada awal abad ke-16. Sebagai raja pertama, ia berusaha membangun kerajaan berdasarkan hukum-hukum Islam. Raden Patah berkuasa antara tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, Raden Patah dibantu oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sepeninggal Raden Patah, itu Demak dipimpin oleh Pati Unus. Pati Unus ini sangat terinspirasi oleh Gajah Mada untuk menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti Majapahit. Sehingga Pati Unus itu membangun angkatan laut yang kuat. Dengan angkatan laut tersebut, Pati Unus menyerang Malaka yang mana dikuasai oleh bangsa Portugis. Akan tetapi serangan tersebut itu mengalami kegagalan karena Portugis memiliki angkatan perang yang lebih kuat dari Demak. Demak mencapai puncak kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Sultan Trenggono yaitu sekitar tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak itu meliputi sebagian besar pesisir utara Pulau Jawa. Oke, sekarang kita akan masuk yaitu faktor-faktor yang mendorong kemajuan Kerajaan Demak. Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Kerajaan Demak itu adalah yang pertama, runtuhnya Kerajaan Majapahit. Yang kedua, letak Kerajaan Demak itu sangat strategis, yaitu di daerah pantai utara Jawa. Yang ketiga, adanya pelabuhan berkota di Semarang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor penting bagi Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Demak itu memiliki sungai sebagai penghubung daerah pendalaman dengan pelabuhan yang mana bisa membantu pengangkutan hasil pertanian beras sebagai komoditas ekspor utama. Setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi, Kerajaan Demak itu mengalami kemunduran. Faktor-faktor kemunduran dari Kerajaan Demak yaitu karena adanya perang saudara yang saling memperebutkan tahta kerajaan. Sekarang kita akan membahas tentang raja-raja yang memerintah di Kerajaan Demak. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Demak itu yang pertama, Raden Patah yang berkuasa pada tahun 1478 sampai 1518 Masehi. Yang kedua, Pati Unus yang mana berkuasa pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga, Sultan Trenggono yang mana berkuasa pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi dari Kerajaan Demak. Perekonomian Kerajaan Demak adalah pada sektor perdagangan maritim dan agraris. Nah, sekarang kita akan bahas lagi bagaimana kehidupan sosial dari Kerajaan Demak. Perkembangan agama Islam di Demak secara otomatis mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya, sebagian besar memeluk agama Islam dan adanya toleransi antar umat beragama.
Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang kehidupan budaya dari Kerajaan Demak. Perkembangan budaya Kerajaan Demak itu tidak lepas dari nuansa Islam seperti pembangunan masjid, kaligrafi, seni ukir, dan seni pertunjukan. Misalnya pertunjukan wayang, yang mana didasarkan sebagai media untuk penyebaran agama Islam. Budaya yang berkembang di Kerajaan Demak terbaur dengan kebudayaan masyarakat sebelumnya, sehingga terjadinya akulturasi di berbagai bidang. Akulturasi adalah percampuran dua buah kebudayaan atau lebih menjadi satu tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang Kerajaan Demak. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Dan Bunda akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.